Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Andre Lestari. Dalam video ini kita akan ngobrol santai tentang pola pikir kerja online. Dalam channel ini saya sering sekali upload sebuah konten tentang ide bisnis atau ide kerja online dengan omset atau penghasilan yang lumayan tinggi, bisa ratusan juta, bisa puluhan juta tiap bulannya. Itu semua kita lakukan untuk memberikan motivasi kepada teman-teman agar semangat untuk kerja online. Target penghasilan yang kita cantumkan dalam sebuah konten itu bukan hanya sekedar omong kosong. Kita pasti sudah melalui riset sebuah analisa di mana orang-orang di luar sana sudah melakukan hal itu dan mereka bahkan menghasilkan penghasilan lebih dari target yang kita cantumkan. Namun seperti itu, banyak juga segelintir orang yang berkomentar konten hoax, konten hanya nipu saja, dan lain-lain. Dari situlah pentingnya pola pikir kerja online. Yang namanya kerja, dimanapun itu tempatnya, baik online, baik di sebuah perusahaan, pasti melalui proses. Video ini akan sedikit berbeda dengan video-video sebelumnya, karena dalam video ini kita akan share beratnya proses kerja online. Selama ini kita menceritakan target penghasilannya itu sekian, tapi di balik itu prosesnya memang sungguh berat sekali. Di dalam thumbnail saya sudah memberikan peringatan jangan nonton video ini karena bisa jadi isi video ini akan membuat teman-teman frustasi bahkan putus asa untuk memulai bisnis online. Kalian belum terlambat untuk meninggalkan video ini. Silahkan tentukan mau melanjutkan atau meninggalkan. Kemarin kita upload sebuah video tentang ide kerja online, sekitar baru 2 jam kita publish. Ada komentar yang muncul. Saya sudah menjalankan sesuai dengan video ini, namun tidak work. Ini membuat sedikit ketawa buat kita, karena yang namanya ide kerja online, masa iya dalam 2 jam langsung dia bisa mengatakan bahwa ini tidak work. Berarti belum mengerjakan, karena kerjaan ini ada prosesnya. Dulu saya pernah kerja di sebuah instansi, untuk melamar saja itu butuh saingan ratusan orang. Dan untuk bisa melamar itu dibutuhkan persyaratan, diantaranya selembar kertas ijazah, di situ keterangannya S1. Nah, untuk mendapatkan lembaran ijazah S1 setidaknya itu dibutuhkan proses selama 16 tahun, mulai dari SD, SMP, SMA, dan kuliah. Itu proses yang lama dan membutuhkan biaya yang banyak, 16 tahun setidaknya. Dan gajinya pun ya tidak banyak, waktu itu sekitar 1,5 juta kalau tidak salah. Namun kita hanya bertahan selama 1 tahun. Setelah itu kita keluar. Dalam video ini secara khusus kita akan mengambil studi kasus proses kerasnya kerja online. Kita mulai dari awal di channel YouTube, karena saya juga sering membuat ide konten tentang channel YouTube dengan penghasilan besar. Namun di balik itu ada proses yang tersembunyi. Memang jarang sekali yang menyampaikan proses beratnya proses ini. Karena ya buat apa? Karena buat males saja proses yang memberatkan ini. Banyak yang menyampaikan tentang iming-iming gaji, kemudian pendapatannya banyak, passive income, itu memang sudah banyak, karena itu membuat semangat. Tapi di balik itu kita akan bongkar prosesnya seperti apa. Dalam dunia kerjaan online, saya pribadi membagikan dalam 2 kategori, project digital sama aset digital. Nah, ini penting kita pahami untuk membantu pola pikir kita. Kalau project digital, iya bisa, kita kerja sekarang langsung mendapatkan uangnya. Contoh, BNC atau Bank Neo itu datang ke Indonesia, dia launching bakar-bakar uang. Kita undang teman, 1 orang daftar melalui referral kita, mendapatkan 50.000. Ketika kita undang banyak orang, maka penghasilan kita banyak, dan seketika itu juga kita akan mendapatkan bayaran. Itu menurut saya project digital. Datang lagi aplikasi Makmur, kita undang teman, dapat bayaran. Ya bisa jadi di seketika itu, periode itu kita bisa mendapatkan puluhan juta, bisa 10 juta, bisa 20 juta, dan itu real, kita juga mendapatkannya. Tapi itu project digital. Sedangkan kategori yang kedua, aset digital, menurut saya ini yang sangat penting, fundamental sekali buat teman-teman yang mau terjun ke dunia digital. Untuk membangun aset digital itu juga sama kerasnya dengan kita membangun aset-aset secara fisik yang lain, seperti aset properti dan aset yang lainnya. Itu sama saja kita berat untuk proses membuatnya. Katakanlah untuk aset digital, channel YouTube. Ketika kita sudah mempunyai channel YouTube yang subscribernya sudah banyak, itu aset digital. Dari situlah passive income akan terus mengalir.
akun TikTok followernya sudah jutaan, itu juga aset digital. Kapanpun kita bisa mempromosikan barang kita di akun TikTok yang sudah followernya banyak, atau ada endorse, ada iklan masuk, atau kita bisa naruh link affiliate. Aset digital yang lain misalnya sebuah website dengan traffic yang sudah tinggi, tentu saja kalau sudah terindeks oleh Google website kita upload sebuah artikel akan cepat terindeknya. Itu aset digital. Aset digital yang lain toko online. Ketika toko kita ini sudah mempunyai rating yang tinggi, maka produk-produk kita akan terus dibeli oleh orang lain. Kita langsung menuju ke studi kasus proses saya membuat aset digital untuk sebuah channel YouTube. Ini sebuah studi kasus saja. Sebetulnya untuk kerja online yang lain, ya kita butuh proses, dan mungkin kerasnya proses hampir sama seperti yang akan saya sampaikan. Saya akan membongkar satu channel saya yang sudah monetis tentunya. Di sini saya bukakan email monetisnya, yaitu 1 Februari 2021. Dah lama ya, 1 tahun lebih. Di sini namanya juga jelas Joan Jamus, dan saya akan memperlihatkan channel tersebut sampai sekarang sudah menghasilkan berapa, kemudian prosesnya seperti apa, akan saya lihatkan. Nah, channel tersebut kita buka, channelnya itu sekarang saya ubah menjadi kajian online. Teman-teman mungkin tahu karena saya juga sering share channel ini di channel Andri Lestari, karena ini hampir satu tema. Ini sebagai bukti bahwa channel ini adalah rubahan dari Joan Jamus. Di email sini juga masih ada. Nah, ini ya, emailnya masih Joan Jamus sama dengan email yang tadi saya tunjukkan, approve-nya 1 Februari 2021. Langsung saja, tidak usah basa-basi, berapa yang kita dapatkan dari aset digital yang sudah terbentuk mulai Februari 2021 itu sudah approve. Sebelumnya kita ada proses. Tapi kebetulan untuk membuat channel ini, kebetulan saja kita ada momen tertentu sehingga dalam 1 bulan itu sudah monetis. Kebetulan saja itu ya. Namun channel YouTube setelah monetis itu tidak berhenti di situ. Justru ketika sudah monetis, tantangan baru mulai. Kita tidak usah basa-basi, langsung lihat. Ini saya lihatkan, ini penghasilan keseluruhan dari channel ini dari 1 tahun yang lalu lebih lah setelah approve. Intinya kita lihat teman-teman, saya belum pernah mendapatkan gaji dari channel ini. Sampai sekarang baru mendapatkan 1.487.000 sekian. Ini real teman-teman. Kalau orang percaya, ini saya lihatkan, ini sepanjang waktu ya, sepanjang waktu 1,5. Rentangnya sedikit, tadi saya hanya menampilkan 1 tahun agar ini nilai-nilainya ini, angka-angkanya ini lebih jelas. Tapi ini sepanjang waktu baru dapat 1,5. Artinya saya akan mendapatkan gajian ini baru besok tanggal 21. Teman-teman bisa cek di channel ini. Kita bukakan beranda. Trafficnya juga seperti ini, lifetime. View-nya juga sudah lumayan banyak menurut saya, naik turun. Kalau teman-teman lihat, view-nya juga setiap kita upload sudah 4.000, 3.000, 5.000, 8.000, sudah banyak menurut saya. Tapi faktanya ini belum mendapatkan gaji. Saya lihatkan sepanjang waktu seperti ini, saya kerucutkan menjadi 1 tahun saja agar bisa melihat. Setiap harinya itu hanya mendapatkan ini 900 perak, 900 perak, bukan 900.000. Kemudian di sini ada 86.000. Ini waktu ada video yang kenceng view-nya ya. Selanjutnya ini ya hanya 90 perak, 500 perak, terus sampai akhir-akhir ini nyentuh di 18.000, 20.000, sampai sempat 100.000 ya, 100 ribuan di sini. Dan terkumpul 1,5 juta. Nah, insya Allah besok tanggal 21 sekian, tanggal 22 mungkin, atau 24 mungkin, kita akan gajian. Nah, ini silakan teman-teman hitung, lebih dari 1 tahun belum mendapatkan apa-apa. Memang ketika kita membuat konten, ini caranya mudah, membuat videonya mudah, itu memang betul. Tapi kita tidak menceritakan prosesnya, karena proses itu akan dilalui oleh masing-masing orang, dan setiap orang pasti akan beda-beda.
tapi targetnya pasti kita akan mendapatkan sekian-sekian. Pertanyaannya, apakah ketika kita menjalankan proses seperti ini bisa dikatakan gagal? Ya belum tentu. Bisa jadi channel ini ketika kita terus berkreasi di sini akan berkembang dan lama-kelamaan ini menjadi aset digital dan menjadikan passive income. Itu bisa jadi. Kita lihat grafiknya terus naik. Makanya bagi teman-teman yang masih nonton video ini sampai detik ini, saya akan mengatakan, ketika kita berada dalam proses seperti ini 1 tahun lebih tidak mendapatkan penghasilan, padahal kita kerja terus, upload terus, membuat video, riset sebuah konten, rekaman, voice over, kemudian upload. Ketika kita berada di titik ini, maka keluarga, teman dekat, dan hampir semuanya akan membuat frustasi. Kita akan berada di hati yang betul-betul down, bisa jadi tidak akan melanjutkan, bahkan tidak akan berbuat apa-apa. Karena mereka juga akan mengatakan, apa yang kamu lakukan 1 tahun, buat video, upload, tidak ada hasilnya. Dan sebaliknya, ketika teman-teman tetap bertahan semangat, komitmen dengan apa yang dikerjakan, membuat aset digital, dan suatu hari channel menjadi besar, menjadi aset digital dengan subscriber yang tinggi, mereka juga akan berkata, kamu enak, subscribernya sudah banyak, sedangkan kita belum mulai, mau upload paling yang nonton cuman 10 orang. Itu manusiawi. Ketika baru mulai dicemooh, ketika sudah jadi pun akan dicemooh. Namun yang paling penting adalah pikiran kita harus terbuka, jangan sampai kolot. Artinya, kalau channel kita ini kurang berkembang, kita juga harus riset apakah video yang kita upload selama ini masih diminati oleh orang-orang di saat ini. Ataupun website, apakah artikel yang kita buat sampai saat ini masih ada peminatnya. Atau aset digital toko, barang-barang yang kita buat, yang kita jual maksudnya, apakah masih ada peminatnya. Jangan-jangan kita menjual barang-barang usang, tapi barang tersebut bukan masuk dalam kategori klasik, jadi tidak ada peminatnya. Mau dipromosikan, mau giatnya seperti apa yang nggak ada hasilnya. Makanya kita perlu menggunakan pikiran yang terbuka. Pola pikir itu penting sekali. Kembali saya lihatkan di penghasilan di Januari ini hanya 11.000, itu 1 bulan itu. Februari 45.000 dan sampai Juni ini yang banyak sudah 700.000. Nah, disinilah kita diperlukan pikiran yang terbuka. Kalau kita memang betul-betul konsentrasi di channel YouTube, maka kita harus riset dengan bantuan tentunya. Kalau di channel YouTube ya kita bisa minta bantuan menggunakan Tabadi, vidIQ, atau Keyword Tool, atau Ahrefs, dan lain sebagainya untuk mencari sebetulnya tema yang kita bawakan, video-video yang kita bawakan itu masih banyak dicari sama orang atau tidak. Kalau ternyata tidak, maka ya nggak ada penontonnya. Makanya kita perlu tahu orang-orang di YouTube itu mencari apa. Nah, dengan bantuan tool-tool itu kita bisa mengetahuinya. Bisa jadi isi kontennya sama, kita hanya salah memasukkan judul, nggak ada yang nonton. Dan itu berlaku buat aset digital yang lainnya, baik TikTok, baik di Shopee, baik itu di channel YouTube. Terakhir teman-teman, untuk bekal kita kerja online, kita harus memakai logika. Banyak sekali ide-ide kerja online, banyak sekali tawaran dari aplikasi penghasil uang, website penghasil uang. Intinya kita pakai logika. Kalau itu tidak masuk di logika, ya sudah. Contoh, misalnya investasi 50.000, nanti per hari dapat 50.000, dapat 25.000. Investasi 1 juta, nanti per harinya dapat 500.000. Itu nggak masuk logika. Jika itu betul, maka banyak sekali orang-orang yang punya modal banyak akan semakin kaya. Jadi itu logikanya sama sekali nggak masuk. Atau hanya nonton iklan dibayar per bulan atau per harinya 500.000, 200.000, itu juga nggak masuk akal. RPM Indonesia, bayaran per 1.000 tampil iklan di Indonesia itu hanya 1 atau 2 dolar umumnya ya, walaupun kadang ada yang sampai 5 dolar di konten-konten tertentu. Tapi umumnya itu ya hanya 1 sampai 2 dolar. Dan dari mana mereka akan bayar? Itu nggak masuk logika. Semoga teman-teman segera mendapatkan cuan dari internet dengan kerja online tentunya, tanpa modal, dengan cara bidang apapun yang teman-teman sukai sesuai dengan passion masing-masing. Terima kasih telah menonton video ini.
Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.